yang memudahkan para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, kan gitu. Kayak misalkan pajak kendaraan bermotor, sekarang ada aplikasi Sambara, kan gitu ya. Anda bisa lihat berapa pajaknya, lalu bayarkan berapa, kan gitu ya. Nah, kemudian tadi syarat sederhana seperti itu. Ya walaupun ada bayar pajak yang lain masih kurang, karena apa, eee, dulu sih sebenarnya pajak itu sangat 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 apa ya, sangat tertutup ya. Jadi hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa mengetahui, administrasi perpajakan. Tapi sekarang sangat terbuka, sehingga diharapkan juga wajib pajak juga dengan sukarela membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Ada teori asuransi. Apa teori asuransi? Jadi kalau kita bayar pajak, baik orang pribadi maupun badan, intinya adalah kita menitipkan atau kita menitipkan warga apa keberadaan kita kepada negara. Ya tadi keberadaan kita dari jiwanya, harta bendanya, hak-haknya. Jadi ketika kita sudah bayar pajak, berarti kan ibarat premi tuh, premi asuransi. Jadi hal-hal yang sifatnya unsur hak-hak warga negara seperti hak-hak kewarganegaraan ya harus didapatkan. Kayak KTP, KK, kan gitu ya, akte kelahiran, gitu kan. Harusnya didapat juga. Kenapa ya? Karena sebenarnya kita sudah bayar pajak, gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan teori asuransi. Kemudian jaminan keamanan bahwa kalau kita mau ke sekolah, mau berbelanja aman di jalan, kan gitu ya. Kemudian kita tidur juga nyenyak, tidak harus takut ada orang lain yang akan mengganggu, kan gitu. Nah, itu adalah hak-hak bagaimana negara bisa melindunginya, ya. Kemudian pengakuan hak kita juga harus diakui oleh negara, misalkan, ya. Kayak ibu Ania misalnya punya sawah 2 hektar, nah itu harus diakui juga, kan gitu ya, sebagai pelindungan dari negara. Nah, teori kepentingan, pajak yang dibebankan pada negara rakyat tersebut berdasarkan kepentingannya masing-masing orang kepada negara. Nah, ini teori kepentingannya. Ya, tergantung kepentingan masing-masing warga negaranya kepada negara. Semakin banyak kepentingannya warga negara kepada negara, itu biasanya bayar pajaknya semakin banyak juga. Cecep Haryana tidak banyak kepentingan kepada negara, ya oke bayar pajaknya yang sebatas punya dia. Karena Cecep mainnya jarang ke bandara gitu kan, jarang ke pelabuhan kan gitu ya. Mainnya cukup aja di kampung atau misalkan dengan motor selesai. Hanya bayar pajak aja motor kan gitu ya. Tapi kalau mainnya kayak Bu Ani yang misalkan mau ke pelesiran ke Singapura, harus ke bandara, berarti kan harus dikenakan pajak lagi kan, pajak apa? Pajak airport, kemudian harus punya paspor kan gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Jadi, ya tadi, semakin banyak kepentingannya warga negara kepada negara, maka biasanya bayar pajaknya semakin banyak. Gaya pikul. Dari gaya pikul adalah beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya sesuai dengan daya pikulnya masing-masing. Ya seperti ini, misalkan yang pajak penghasilannya sedikit, ya pajaknya juga mungkin tidak ada atau sedikit juga. Jangan sama ratakan. Ya. Yang penghasilan 1 miliar bayar pajaknya sama dengan yang penghasilan 10 juta, ya nggak adil dong, gaya pikulnya berbeda, kan gitu ya. Sama juga kayak gini nih, misalkan eh, Reja single ya Reja? Atau sudah double? Reja single ya Reja? Single, Pak. Nah, single. Reja kan single, punya penghasilan misalkan 10 juta. Misalkan. Jadi dikenakan tarif PPh 21-nya ya langsung 10 juta misalkan. Ini bersih ya misalkan ya. Bersih 10 juta. Misalkan dikurangi PTKP dulu pribadi berapa kan gitu ya. Yang bayar pajaknya misalkan kalau 10 juta kali 12, kalau 10 juta dikurangi 54 juta, 120 juta, 54 juta ya sekitar 60 juta ya. 60 juta kali
50 juta lah, 50 juta kali 5%. Ya, 50 juta 5%, berarti kan 2,5 juta. Nah, Reja bayar pajak 2,5 juta. Tapi beda lagi dengan Ibu Nia. Ibu Ania kan double. Punya istri, punya suami, gitu kan. Punya anak. Berarti PTKP-nya akan lebih besar. Kenapa? Karena harus tadi mensubsidi anaknya, gitu kan. Jadi PTKP-nya ya yang dipotong, yang di ini akan besar. Kalau tadi kan Reja hanya 54 juta, kalau Bu Ani ya bisa, Bu Ania ya bisa sampai 72 juta per tahunnya PTKP-nya. Kenapa? Karena tadi ada tanggungan-tanggungannya yang harus dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan gaya fikul. Jadi sesuai dengan gaya fikulnya masing-masing, bebannya masing-masing, ya. Jadi jangan samaratakan. Makanya kalau dari segi pajak enakan yang sudah double, gitu kan. Jadi PTKP-nya lebih besar, dibayar pajaknya lebih sedikit, gitu kan. Yang single mah ya PTKP-nya lebih besar karena nggak ada tanggungan kan, gitu ya. Itu ya. Tapi kebanyakan yang punya penghasilan yang sudah double ya, yang single jarang ya. Berikutnya teori bakti, ya jelas. Bakti arti kan berbakti ya. Bahwa ketika warga negara bayar pajak ke negara sebagai wujud bakti kepada negara, ya, bahwa membayar pajak adalah satu kewajiban. Berikutnya teori asas daya beli, bahwa dalam memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, yang selanjutnya negara akan menyalurkan kembali dalam bentuk pemeliharaan kesehatan masyarakat. Nah, tadi karena fungsinya budgeter sebagai pendapatan negara, sumber pendapatan negara, tapi juga tadi bahwa pajak ini dipungut dari warga negara, tapi juga harus memberikan dampak pada warga negara. Jadi ketika di Kartika misalkan dipungut pajak oleh negara, ya Kartika juga harus difasilitasi untuk bisa menciptakan penghasilan lagi kan, gitu ya. Jadi jangan sampai bayar pajak tetapi tidak mendapatkan juga tadi. Contoh lah, ketika pemerintah bikin jati gede, untuk apa sih tujuannya? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Pemerintah membangun waduk jati gede di Kabupaten Sumedang. Tujuannya apa? Padahal biayanya triliunan besar, kan? Kalau diberikan beras mah sesumedang ketutup semua sama beras itu ya. Kira-kira apa sih tujuannya? Pak, izin menjawab. Kalau nggak salah yang pernah Erin dengar gitu Pak, itu untuk pembangkit listrik Pak, tenaga air. Listrik. Oke. Kira-kira apa dampaknya pada masyarakat pembangkit listrik? Kan itu besar dananya kan, miliar, triliunan, bukan lagi miliar, ratusan triliun gitu ya. Dari pembangunan lahan-lahan yang dibebaskan, dari pembangunan fisiknya, banyak korban-korban dampaknya kan, OTD orang terkena dampak gitu kan. Nah, untuk apa? Coba hanya pembangkit listrik saja, untuk siapa? Apa gunanya bagi masyarakat kan gitu. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Pak, mungkin dalam pajak juga gitu Pak, kan rata-rata pengeluaran pajak itu lebih ke untuk pembangunan gitu Pak, pembangunan negara. Nah, salah satunya mungkin dalam pembangunan waduk jati gede gitu Pak. Nah, bisa mengubah juga dalam sistem perekonomian masyarakat yang terdampak gitu Pak. Misalnya asalnya yang misal dari petani pindah jadi pembudidaya ikan gitu Pak di daerah Jati Gede gitu. Dan juga untuk yang tadi untuk pembangkit listrik tenaga air gitu Pak. Itu gimana ya? Belum mengerti juga gitu Pak. Ya minimal sudah mendekati bahwa satu, ketika pemerintah untuk membangun jati gede, minimal dari airnya dulu kan. Satu, airnya adalah bisa bermanfaat.
kan konon ceritanya bahwa air itu akan dimanfaatkan sebagai membuka lahan pertanian di wilayah Majalengka, Kuningan, Indramayu, sama Cirebon. Kan itu ya. Dengan ada airnya Waduk Jati Gede, maka bisa tumbuh sektor-sektor pertanian baru di Cirebon, di Kuningan, di Indramayu, dan di Majalengka. Dengan tumbuh ekonomi atau sektor pertanian, maka kan ada sektor-sektor penunjangnya pertanian. Ada petani dapat mengairi sawahnya. Ada juga ibu-ibu kantin yang bisa mensupport makanan-makanan petani. Kemudian ada industri alat-alat pertanian bisa tumbuh, kan itu ya, untuk menyupport pertanian, alat-alat pertanian di sektor-sektor yang baru tersebut. Kemudian ada industri pupuk yang bisa tumbuh lagi untuk menyuplai pupuk-pupuk dan bibit di pertanian tersebut. Kemudian ketika petani menghasilkan, maka ada pangan, ada pangan yang dihasilkan oleh pertanian tersebut, baik itu padi, sayur-sayuran, kan gitu ya. Nah, ketika ada padi, sayur-sayuran, dan panen, itu kan akan menghasilkan juga penghasilan, akan dijual, kan gitu ya. Lalu menghasilkan penghasilan. Nah, dari penghasilan itulah kan akan tumbuh juga pembiayaan. Nanti apa? Ketika ada penghasilan, maka penghasilannya melebihi PTKP, maka ada pajak yang bisa dipungut yang oleh negara. Jadi intinya, ketika membangun sebuah waduk jati gede itu dengan ratusan triliun itu diharapkan akan tumbuh sektor-sektor ekonomi yang baru, yang dari fungsi airnya, fungsi pertanian, fungsi industri alat-alat pertanian, industri pupuk dan tanaman, industri penyokong pertanian seperti kebutuhan konsumsinya, kan? Nah, ketika itu tumbuh, maka akan melahirkan sektor-sektor ekonomi baru, menghasilkan penghasilan-penghasilan baru, maka waduk jati gede yang ratusan triliun itu juga akan tergantikan dengan tumbuhnya penghasilan baru yang nanti juga akan bisa dipajaki. Yang kalau misalkan sekarang itu pajaknya hanya 100 orang. Nah, kalau ada waduk jati gede bisa jadi ada 100.000 orang yang bisa dipajakin, berarti kan akan nambah. Nah, itulah tujuannya ketika pemerintah membangun waduk jati gede itu. Sama juga ketika pemerintah membangun jalan. Kenapa pemerintah membangun jalan dari desa ke kota? Jadi supaya tumbuh ekonomi, memudahkan ekonomi, tumbuh ekonomi. Ketika tumbuh kehidupan ekonomi, maka tumbuh juga penghasilan masyarakat. Ketika tumbuh penghasilan masyarakat meningkat, daya beli pun meningkat, maka ada penghasilan. Nah, dari penghasilan itu ada pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah. Tujuannya ratusan triliun yang dipajakin mudah-mudahan juga akan kembali ke negara ribuan triliun lagi dari sektor-sektor pajak yang baru seperti itu. Nah, jadi makanya hati-hati ketika negara memungut pajak, karena kan memungut pajak itu kan mengambil sektor dari rumah tangga masyarakat diambil ke negara. Nah, ini di negara dikelola juga harus menciptakan sektor-sektor ekonomi yang baru juga yang bisa menopang tadi ekonomi rumah tangga. Karena akan percuma sekarang aja nih. Ketika kemarin kita, walaupun sekarang masih kondisi COVID-19, 1,5 tahun kita tidak berkegiatan, turun tuh pajaknya. Kenapa? Karena nggak ada sektor ekonomi yang bergerak. Ekonomi yang bergerak, ya mana ada penghasilan. Kalau penghasilan tidak ada, ya mana ada pajak yang bisa dipungut. Lalu negara punya pendapatan? Ya tidak ada. Nah, itulah kenapa bahwa teori gaya asas gaya beli ini harus menjadi teori yang mendukung pemungutan pajak. Ya, konsepnya seperti itu. Jangan sampai negara memungut pajak juga tidak menciptakan kehidupan ekonomi yang baru atau kehidupan memperkuat perekonomian. Berikutnya, pengelompokan pajak menurut golongan. 1, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.
penghasilan dan PBB. Kan melekat pada subjeknya. Misalkan Rohmat terhutang pajak penghasilan. Ah, Pak, nu bayarna Windy weh. Kenapa ada Windy juga menikmati penghasilan saya? Ya nggak bisa. Gitu kan? Jadi tetap Rohmat yang harus membayar pajaknya. Beda dengan pajak tidak langsung, contohnya PPN, pajak pertambahan nilai. Ya. Yang bayar pajak siapa? Kita beli barang kan nggak merasa bayar PPN ya. Padahal di unsur harga atau price yang melekat pada barang tersebut, melekat juga PPN-nya 10%. Nah, itu juga akan distorkan oleh siapa? Oleh produsennya. Produsennya yang nanti menyetorkan ke negara. Kita sebagai pajak konsumen langsung atau konsumen akhir nggak merasa bayar pajak. Padahal setiap barang yang kita beli, ya, di setiap barang yang kita beli yang merupakan barang kena pajak maupun jasa kena pajak, itu pada hakikatnya kita bayar pajak PPN. Ya, cuma yang tadi tidak merasa saja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan merupakan barang-barang PPN, gitu kan? Baju, kacamata, lipstik, shadow, apalagi ya, kerudung, celana, sepatu, sendal, itu kan merupakan barang-barang PPN. Tapi kita nggak merasa bayar pajak, iya, karena pajaknya melekat pada unsur harga atau price. Pak, mau beli cilok bayar PPN tuh? Ah, itu Pak, ya bayar juga PPN, cuma tidak merasa. Kenapa? Masa bayar cilok bayar PPN, Pak? Kan Cina terjadi langsung, beren. Kan aci teh beren harus diolah dulu dari apa? Dari sampel atau dari tapioka kan gitu ya. Nah, itu proses perubahan bentuk itu juga akan dikenakan PPN. Ya. Walaupun bayar ciloknya mah henteu kan gitu, tapi tetap ada unsur PPN. Nah, itu yang disebut dengan pajak tidak langsung. Jadi tidak merasa bayar pajak tetapi kena pajak. Bedakan sifatnya, subjektif dan objektif. Ada pajak yang berpangkat berdasarkan pada subjek orangnya. Tadi PPH, ya. Objektif pada subjek objeknya, seperti PBB dan PPN. PBB PPN mah ya segitu. Pada objeknya, ya, pada barang atau jasa yang kena pajak. Nah, tadi kan saya bilang bahwa pemungut pajak itu ada pajak daerah, ada pajak pusat. Nah, lihat nih di sini pajak pusat apa aja? PPH, PPN, PPNBM. Nah, untuk PBB ini dikecualikan ya. Ada dua sebenarnya. Kalau BPHTB udah pure, sudah jadi pajak daerah ya. Ini sudah jadi pajak daerah. Nah, untuk PBB itu pure sudah berubah. Kenapa? Karena ada PBB P2 dan PBB P3. Nah, yang menjadi PBB pajak daerah itu adalah PBB P2, yaitu pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Sedangkan PBB P3 masih dikuasai oleh pajak pusat, yaitu pertambangan, perkebunan dan kehutanan dan perhutanan. Itu masih dikuasai PBB-nya oleh pemerintah pusat. Nah, Anda bisa lihat nih PPN, PPH, bea materai, cukai rokok, nah itu semua adalah masuk ke pajak pusat. Sedangkan pajak daerah, ada pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, hiburan, jadi semua pajak. Kalau ini undang-undangnya banyak, ada Undang-Undang PPN nomor 36, nomor 42, ya. Ini juga nomor 14, bea materai yang baru kemarin 2020 karena bea materai sekarang tarifnya tunggal 10.000. Nah, ini PDRB ini ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ya tentang pajak dan restitusi pajak daerah dan restitusi daerah. Nah, ini cara pemungutan pajak. Ada sal-sal nyata, sal-sal anggapan, sal-sal sampuran. Jadi baru dapat tutur sal nyata baru dapat diketahui setelah akhir periode. Jadi penghasilan setahun berapa lalu dikenain pajaknya. Anggapan tadi diperkirakan
berdasarkan undang-undang. Jadi belum kelihatan. Kalau campuran, di awal dulu dikenakan, nanti setelah di akhir dihitung kembali, lalu disesuaikan bayar pajaknya. Ya. Oke, sampai sini silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Pak, saya Pak, Ya. tentang sistem pajak Pak. Nah, sistem pajak yang digunakan di Indonesia itu menggunakan sistem seperti apa gitu Pak? Oke, pajak sistemnya atau stelsel-nya ya. Nah, nanti kan ada stelsel, ada sistem pemungutan. Nanti kita bahas juga tentang sistem pemungutannya. Ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau stelsel ini hampir semuanya juga dilaksanakan ya. Cara pemungutan stelsel pajak. Jadi ada yang di apa kan sebenarnya bayar pajak itu di akhir ya. Di apa? Ditentukan dulu penghasilan sampai akhir berapa, ditentukan lalu tarifnya berapa yang kena. Yang anggapan ini di awal. Bayar dulu pajak di awal, dianggap bahwa setahunnya sekian. Contoh misalkan nanti ya, Erin punya baru bekerjanya di bulan Juli misalkan. Tapi tetap bayar pajaknya dianggap akan setahun, maka ya nanti disuruh satu anggapan. Kalau style campuran ya tadi bayar dulu di awal, nanti di akhir dihitung lagi berapa yang sebenarnya. Nah, maka pajaknya disesuaikan dengan yang sebenarnya. Nah, kalau sistem pemungutan pajak, ini asasnya dulu, nanti ada. Nah, ini kata dibilang Arin. Kalau di Indonesia sistem pemungutan pajaknya bagaimana sih? Nah, sebenarnya sistem pemungutan pajak ada 3. Ada official assessment system, ada self assessment system, ada withholding system. Nah, saya jelaskan dulu apa sih official assessment system. Jadi official assessment system ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan atau wewenang kepada pemerintah atau Fiskus. Jadi pemerintah kenapa Fiskus? Karena dia sebagai pemungut pajak ya. Jadi Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang tertanggung oleh atau yang terhutang oleh wajib pajak. Jadi si pemerintah sudah menentukan berapa besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Itu official assessment system. Nah, apa cirinya? Wewenang menentukan besaran pajak berada di pemerintah. Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul berdasarkan ketetapan pemerintah. Jadi utangnya pajak timbul ya berdasarkan aturan dari pemerintah ketetapan. Contohnya apa? Kayak PBB. Kan kalau Anda lihat PBB, Anda nggak menghitung sendiri kan? Tahu-tahu sudah ada SPPT-nya PBB sekian, bahwa PBB tahun ini adalah sekian. Itu yang disebut dengan official assessment system. Jadi Fiskus atau pemerintah menetapkan sendiri besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Nah, itu PBB. Ya. Jadi sudah ada tuh SPT-nya, tinggal bayar. Nah, beda lagi dengan self assessment system. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Apa cirinya? Wewenang penentuan besar pajak ada di wajib pajak. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Kemudian harusnya menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan. Ada satu lagi harusnya menetapkan. Fiskus hanya bersifat mengawasi. Nah, di sini wajib pajak yang menentukan berapa besaran pajak yang harus saya bayarkan, harus kita bayarkan. Nah, ini sebagian besar di Indonesia pajak pemungutan pajaknya sistemnya ada di self assessment system. Jadi kayak bayar PPH, pajak penghasilan,
Jadi wajib pajak dulu yang menentukan berapa penghasilan saya, berapa PTKP saya, dihitung. Setelah dihitung, lalu ditetapkan, oh berarti saya bayar pajak, lalu saya bayar kena tarifnya ya sekian, ditetapkan. Nah, ketahuanlah bahwa saya utang pajaknya sekian, ditetapkan. Lalu setor sendiri ke negara berdasarkan jenis pajaknya masing-masing. Nah, setelah setor, lapor dong nanti dalam SPT tahunan. Baik itu WPOP maupun WPOP orang pribadi maupun WP badan. Jadi nanti di akhir tahun laporan WP orang pribadi dari Januari, Februari, Maret. Kalau WP badan dari Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu melaporkan. Nah, sebagian besar pajak di Indonesia menggunakan self assessment system. Nah, sedangkan kalau withholding system adalah seni pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain Fiskus ya, dan selain pihak ketiga itu selain Fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang tertetap oleh wajib pajak. Nah, ini withholding system ini biasanya kaitannya dengan PPN. Kalau ERIN perusahaan PKP, perusahaan kena pajak. ERIN boleh mungut pajak, boleh mungut PPN. Misalkan ERIN nih jual barang 1 miliar ke Reja. Harga barangnya 1 miliar. Tapi karena barangnya barang kena pajak, maka ERIN akan mungut pajak 10% dari Reja. Jadi nanti Reja itu akan bayarnya bukan 1 miliar, tapi 1 miliar 100 juta atau 1,1 miliar. Kenapa? Karena kena PPN. Yang mungut siapa? ERIN. Pihak ketiganya, bukan WP, ya, bukan perusahaan. Artinya bukan pajaknya bukan buat ERIN. Tetapi pajak itu dipungut oleh ERIN untuk nanti disetorkan kepada negara. Nanti Reja laporan ke negara bahwa saya sudah dipungut nih pajak 10% 100 juta oleh perusahaan ERIN. ERIN juga laporan. Nah, ini saya mungut pajak dari saudara Reja. Nah, ini saya setorkan. Nah, nanti diselisihkan mana kreditnya. Nah, itu yang disebut dengan withholding system. Atau Siti misalkan beli mobil mewah Lamborghini misalkan. Itu kan nanti akan kena PPNBM. Siapa yang mungutnya? Misalkan Reja dealernya, Reja yang mungut. Kalau tadi mah Reja sama ERIN, Reja dipungut sama ERIN, ya gitu ya. Nah, sekarang mah Reja mungut ke Siti. Nah, nanti yang melaporkan dua-duanya. Kan gitu. Ya. Nah, sama juga ketika ERIN nanti beli barang ke Siti. Kalau tadi Siti ERIN kan mungut ke Reja. Nah, ERIN sekarang beli barang, tapi beli barang PKP dari Siti. Nah, Siti nanti akan mungut pajak dari ERIN. Misalkan beli Ferrari 1 miliar, sama 1,1 miliar yang PPN-nya. Dan dipungut sama ERIN, sama Siti. Nah, Siti bukan untuk Siti, tapi dilaporkan ke negara dan disetorkan ke negara. Nanti laporan, ERIN lapor bahwa saya sudah dipungut pajak nih sama Siti. Siti juga lapor, saya sudah mungut pajak nih dari ERIN. Nah, akan seperti itu yang disebut dengan withholding system. Jadi pada intinya pertanyaan kepada balik lagi ke pertanyaan ERIN, sistem pungutan pajak apa sih yang di Indonesia? Semuanya dipakai. Cuma sebagian besar itu adalah self assessment system dari berbagai. Jadi tergantung jenis pajaknya apa. Nah, kalau self assessment system kebanyakan di Indonesia seperti itu. Ya. Jadi semuanya ada official, ada self, ada withholding. Ya. Nah, seperti itu ya jawabannya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Saya Pak. Sok siapa? Sok teh duluan, we.
Izin bertanya, Pak. Mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan pajak? Cukup. Oke. Terus pertanyaan yang lain? Silahkan. Barusan siapa? Ya, silakan Cucu. Pertanyaannya. Pak, izin bertanya, mengapa banyak orang yang memiliki kepentingan itu telat bayar pajaknya, Pak? Terima kasih. Oke. Gini ya, saya pertanyakan, kenapa sih Indonesia salah satu negara yang pungut pajak? Gini aja, kan kemarin kita melihat sejarahnya terbentuknya negara kan, melihat juga hubungan negara dengan warga negaranya, fungsi pemerintahan dan sejarah. Ya tadi kalau dari sejarah ya jelas, karena dulu negara Indonesia adalah negara kerajaan. Di sana kerajaan ada upeti-upeti, kan gitu ya. Tujuannya apa ya? Tujuan membangun negara, membangun kerajaan. Nah sekarang zaman modern ini sama. Ketika negara membangun, maka memerlukan dana ya dari pajak ya, dari pajak. Cuma sekarang ada aturan dan peraturan yang jelas. Dan hampir seluruh negara atau seluruh dunia, hampir semua negara memungut pajak. Bahkan bisa dikatakan tidak bahkan bisa dikatakan tidak ada negara yang tidak memungut pajak. Kenapa? Karena kepentingannya adalah membutuhkan dana untuk pembangunan. Ya, pembangunan itu juga nanti akan menjadi konsep membutuhkan dana dari mana? Dari wajib pajak. Jadi pertanyaan tadi dari sana, kenapa Indonesia menjadi salah satu memungut pajak? Bisa dikatakan semua negara hampir semuanya memungut pajak. Kecuali negara-negara yang kayak di Arab Saudi sih nggak ada, tapi ya ada zakat gitu kan. Negara Islam kebanyakan pakai zakat. Tapi sekarang juga Arab Saudi menggunakan PPN ya. Kemudian tadi pertanyaannya dari Cucu adalah apa tadi? Mengapa banyak orang yang memiliki banyak kepentingan ini telat bayar pajak, Pak? Oke, kenapa sih orang yang banyak kepentingan tapi telat bayar pajak? Pada intinya semua orang hakikatnya nggak ada yang ikhlas bayar pajak. Sederhananya kayak gini. Pada hakikatnya, karena mungkin besarannya, mungkin atau gimana ya. Cucu aja punya penghasilan 1 miliar bersih. Itu kan bayar pajaknya sekitar 400 juta. Jadi kan 1 miliar 400 juta hilang kan? 400 juta bayar pajak ke negara. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Atau Dila punya penghasilan 1 miliar dipotong pajak 400 juta. Ikhlas nggak? Aduh, ya channel 400 juta namanya kudu bayar. Pada hakikatnya seperti itu. Beda dengan bayar zakat. Kalau bayar zakat kan 2,5%, 1 miliar cukup 25 juta, selesai kan. Pas ikhlas, ridho, hitala, kan bener nggak? 2,5% gitu kan. Dipungut pajak oleh Allahnya kan gitu ya. Zakat namanya 2,5%. Nah kalau kita kan besar ya. Nah pada hakikatnya seperti itu sih sebenarnya. Baru yang 1 miliar. Bayangkan yang punya penghasilan 1 triliun, 10 triliun, kira-kira bayar pajaknya berapa ke negara? Besar ya? Besar. Dan bayar pajak itu sekarang kan beda dengan upeti dulu. Kalau upeti kan bayar pakai ini aset pandai besi, saya bayar pakai ini ya besi aja ya bayar. Enggak. Kalau sekarang itu bayar pajak ya harus tunai, pakai cash. Kan gitu ya. Ke negara itu pakai cash, pakai uang. Walaupun misalkan Cucu adalah pengusaha rongsokan, saya mau bayar pajaknya pakai rongsokan, nggak bisa. Karena saya kan pengusaha rongsokan, nggak bisa. Harus bayar pakai uang juga. Reja adalah pengusaha bako, misalkan. Saya mau bayar pajaknya pakai bako,
Nggak bisa, harus pakai. Tapi intinya bukan masalah kesalahan juga sih secara intinya. Kenapa sih yang banyak kepentingan negara suka telat bayar pajak? Satu mungkin karena besarnya pajak, lalu ketersediaan uang cashnya terbatas ya tadi. Kedua ya tadi kan sebenarnya kalau lihat dari penelitian bahwa hambatan pemungutan pajak di Indonesia itu kan ada dua, ada tax evasion dan tax avoidance. Evasion masih ya resmi lah, tapi mencari celah hukum pajak. Tapi avoidance kan penghindaran pajak secara ilegal. Ya itu tadi, kalau misalkan contoh lah, ini udah ada yang sering main jalan-jalan ke luar negeri nggak ya? Misalkan ke Korea gitu kan, ke Jepang gitu ya. Kan kalau misalkan di sana barang-barang produk elektroniknya mungkin murah ya, bawa ke kita. Dulu ada teman saya nih, dia jalan-jalan ke Korea, ya, ke Korea nih, beli Samsung, HP, karena murah di sana, karena kan HP besar, Note, kalau misalnya Note berapa waktu itu zaman Note 17 atau Note 15 ya, murah di sana. Kalau nggak salah di kita sudah 10 juta, di sana baru 5 juta gitu ya. Berdasarkan uang Korea kan gitu ya. Nah, belilah dia. Biar nanti beli banyak gitu kan, sampai 10 unit gitu ya. Dia bawa tuh pulang. Gitu ya. Nah, di bandara dia dicegat oleh pegawai imigrasi gitu ya. Kenapa? Karena dia bawa produk dari luar yang melebihi kapasitasnya. Karena aturannya itu kalau membeli produk dari luar itu tidak boleh dari 4 unit. Hanya untuk keperluannya pribadi masing-masing. Tidak untuk dijual. Dia lupa tuh. 10 unit digeledah di imigrasi. Ya, dipanggil. Pak, ini Bapak bawa handphone ya dari Korea ya? Samsung semua. Bapak udah bayar PPN-nya belum? Biaya masuknya nggak? Ya belum lah, mau dia belinya di Korea langsung kan? Ya. Nah, ya akhirnya barang tersebut akan disita oleh negara kalau nggak mau bayar PPN. Karena rugi ya udah deh dia bayar dulu PPN semuanya sama biaya masuknya. Akhirnya ya harganya sama aja dengan di dalam negeri gitu kan. Ketika dia bayar PPN, biaya masuk gitu kan di bandara tersebut. Karena kalau nggak bayar PPN disita sama negara. Daripada rugi semuanya ya dia bayar lagi. Ya akhirnya sama juga. Dia bayar sesuai beli harga di dalam negeri karena dia bayar PPN dan cuma beda-beda sedikit lah. Nah, seperti itu. Jadi ya karena banyak kepentingan tapi pengen beli ya. Nah, ada juga dia beli nih. Berikutnya dia main lagi, tapi dia cerdik. Jadi beli handphone langsung dibuka tuh. Semua dusnya kan tersegel lagi. Kalau kemarin kan tersegel tuh, belum dibuka sama sekali. Nah, dia dibuka semuanya tuh. Nah, masuk ke Indonesia ya batasnya ya artinya masuk ke Indonesia dia nggak perlu bayar PPN, nggak perlu bayar impor, ya masuk. Cuma ke Indonesianya ya akhirnya disebut dengan barang black market. Apa ya tadi barang yang tidak terregistrasi secara resmi, ya black market. Ya harga black market juga tidak sesuai dengan harga legal kan. Nah, seperti itu. Jadi ya tadilah ya mungkin tidak banyak ya kalau kita husnudonnya terhadap orang-orang yang punya kepentingan kepada negara banyak tapi bayar pajaknya telat, ya mungkin karena ketersediaan dananya belum cukupi, gitu aja husnudonnya. Kalau seudonnya mah ya nggak mau bayar pajak aja gitu kan. Ya. Tadi ya saya tanya, Raija, ikhlas nggak bayar pajak besar kayak gitu? 1 miliar aja, kan sekitar 400-an, 250 jutaan lah bayar pajak. Ikhlas nggak bayar pajak negara? Sedangkan banyak kasus kayak kasus Gayus, kasus apa gitu kan, uang pajak malah jadikan memperkaya diri sendiri kan gitu ya. Nah, itu
terjadi korupsi di mana-mana ya. Tadi kan ikhlas gak ikhlasnya ya sama ketika pengusaha-pengusaha besar juga, apalagi konglomerat kan bayar pajaknya tidak sedikit kan. Dia bayar pajak ke negara. Lalu banyak kasus korupsi terbongkar di mana-mana. Lah, uang gue ternyata dipakai pribadi masing-masing kan gitu ya. Akhirnya kan gitu ya. Nah, itulah makanya harus benar-benar negara itu menciptakan sebuah kondisivitas yang jelas. Karena warga negara akan sangat percaya kepada negara ketika negaranya memberikan contoh yang baik kan gitu. Ya. Kalau misalkan banyak dipertontonkan hal yang tidak baik ya jangan harap ada kepercayaan dari warga negara. Tapi intinya tetap ada aturan atau undang-undang yang melindungi atau yang mengaturnya semua itu ya. Nah itu ya jawaban dari saya dari itu pertanyaan. Ada lagi silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Apa sih yang dimaksud amnesti pajak dan bagaimana bagi orang atau badan yang belum memiliki NPWP, apakah dapat mengikuti amnesti pajak? Oke. Ya, sebenarnya ini lebih jauh ya. Nanti juga dibahas, lebih jauh sebenarnya sudah lebih jauh ke dalam pajak sendiri. Amnesti itu sebenarnya pengampunan. Jadi pengampunan pajak yang diberikan oleh negara kepada para penunggak pajak yang belum bayar pajaknya. Tujuannya adalah supaya ada pajak masuk ke negara, maka ada pendapatan yang masuk ke negara semakin besar. Kan itu tujuannya. Nah, amnesti ini diberikan adalah kepada para penunggak besar dengan tujuan, dengan cara tadi membebaskan denda atau sanksi, ya, denda atau sanksi yang dikenakan oleh berdasarkan aturan. Misalkan nih, udah nggak bayar pajak udah berapa tahun, lalu ada sanksinya harus bayar pajak 2 kali lipatnya. Nah itu sanksinya dihapuskan, diamnesti, tapi bayar pajak sesuai ketentuan aja dulu kan gitu. Ya, amnesti itu seperti itu. Ya. Jadi pengampunan lah istilahnya. Banyak kemarin banyak uang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri itu bayar pajak kan banyak orang-orang luar akhirnya simpan uangnya di negara orang-orang konglomerat besar menyimpan uang-uangnya tidak di Indonesia ya, disimpan di negara lain dengan tujuan tadi menghindar pajak dari Indonesia. Nah, kemarin ketika ada amnesti lumayan ada berapa besar uang yang masuk ke negara dan diinvestasikan. Oke lah, bawa ke Indonesia uangnya, misalkan yang 5 triliun itu, coba bangun di Indonesia, jadi investasi apa? Gak masalah pajaknya, nanti dipajakinya setelah investasinya berjalan, ada pendapatan baru dipajakin di sana. Nah itu, seperti itu amnesti. Ya lumayan bagi konglomerat mah, bisa hemat pajak. Ya, tetap bayar pajak intinya. Bagi negara supaya meningkatkan pendapatan pajak. Ya. Kalau bagi kita mah ya bingung amnesti apa buat kita. Penghasilan juga belum ada kan gitu ya. Ya. Nah, terus apa lagi barusan Alvira selain amnesti itu? Bagaimana bagi orang yang atau badan yang belum memiliki tidak punya NPWP? NPWP ya? NPWP dan itu ya. Apakah boleh amnesti? Ingat, ketika tidak punya NPWP, itu maka tarif pajak normalnya akan besar. Contoh gini, kalau Alvira punya NPWP, maka pajaknya ya tadi, misalkan pajak sewa 2%. Reja nggak punya NPWP, ya pajaknya lebih besar, 2 kali lipatnya. Jadi syarat utamanya tetap harus ada punya NPWP. Nah, apakah bisa ikutan amnesti? Ya boleh saja, asal jelas jujur. Amnesti, bayar dulu pajak, bikin dulu NPWP-nya, lalu bayar pajaknya sesuai dengan aturan amnesti kan gitu. Jadi hati-hati ya, NPWP sekarang menjadi syarat mutlak untuk identitas warga negara selain EKTP. Karena apapun nanti Anda yang berkepentingan kepada negara pasti ditanya EKTP dan NPWP. Ya. Nah, itu. Jadi nanti ada aturannya. Nanti kita juga bahas di NPWP ya. Tersendiri ada materi
NPWP tersendiri tentang apa syarat, fungsi pendaftaran, kemudian fungsi NPWP seperti apa, lalu bagaimana pelakuan hukumnya dalam KUP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketentuan umum dan tata perpajakan di Indonesia. Nanti kita akan bahas khusus mengenai NPWP. Nah, sementara jawabannya seperti itu ya. Jadi boleh amnesti, boleh asal nanti diarahkan bikin NPWP dulu, baru pajaknya disesuaikan dengan amnesti. Oke, next ada lagi? Bapak mau nanya, Ya. izin kalau misalkan kita punya perusahaan di luar negeri itu bayar juga ke negara Indonesianya, atau kalau kita kerja di luar negeri itu Pak? Oke. Nah, ini kaitannya dengan ini nih. Saya share dulu share screen-nya ya. Nah, ini. Sistem pemungutan. Nah, ini. Asas pemungutan pajak. Satu ada yang namanya asas domisili, asas sumber. Asas domisili itu adalah pemungutan pajak didasarkan pada tempat domisili wajib pajak itu sendiri. Ya, contoh tadi Anita, warga negara Indonesia ya. Nah, ya pasti sama negara Indonesia kalau punya penghasilan dipajakin. Lantas bagaimana Pak? Saya penghasilannya bukan dari Indonesia, dari Hong Kong. Nah, ini lihat, ada yang kedua, asas sumber. Negara berhak memungut pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa perasaan tinggal warga negaranya. Walaupun Anita orang Indonesia, tinggal di Indonesia, tapi punya penghasilan di Hong Kong, atau penghasilan yang di Hong Kong lah, di Amerika lah, punya penghasilannya di Amerika, Amerika berhak memungut pajak dari Anita. Kenapa? Karena sumber penghasilan Anita dari Amerika. Lah, kalau Indonesia berhak nggak? Berhak, Indonesia juga. Ya, kenapa? Karena Indonesia, Anita adalah warga negara Indonesia. Jadi Pak, saya dipungut dua-duanya? Iya. Rugi juga? Iya. Ya. Tapi nanti ada yang namanya aturan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax 30. Nanti ada aturan-aturannya supaya tadi warga negara tidak dipungut pajak berganda ya. Nah itu jadi asas domisili, asas sumber. Lalu ada apa asas lagi? Asas kebangsaan. Nah ini ceritanya lain nih. Anita warga negara Indonesia. Ini warga negara Indonesia ya, paspor Indonesia. Tinggalnya di Singapura. Nah, tinggal di Singapura. Rumahnya. Punya penghasilannya di Amerika. Nah, jadi ketiga negara itu berhak memungut Anita. Bisa. Amerika menggunakan asas sumber, Indonesia menggunakan asas kebangsaan, paspornya Singapura berdasarkan asas domisili karena tinggalnya di Singapura. Jadi dipajakin, iya. Atau habis ya, iya. Gimana lagi? Tapi nanti ada yang namanya P3B, penghindaran pajak tidak pidana atau tax treaty atau tax treaty ya. Jadi nanti ada aturannya khusus ya. Ya itu tadi, negara berhak memungut pajak di sebuah atau pada warga negaranya berdasarkan asas tiga ini. Asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Sebenarnya ada lagi, yang satu lagi, asas yuridis. Asas yuridis itu berdasarkan hukum internasional. Kayak perusahaan-perusahaan penerbangan, itu kan melintas, kayak misalkan perusahaan Amerika melintas ke Indonesia, ada nggak? Ada, khusus hukum yuridis internasionalnya. Kayak misalkan Google kan nggak ada di Indonesia, di Amerika. Tapi Google mendapat penghasilan di Indonesia, iya. Makanya nanti ada asas internasional, WhatsApp, Zoom, ya,
semuanya juga akan. Nah, jadi itu ya Anita, bahwa negara memungut pajak ke warga negaranya berdasarkan 3 asas ini: domisili, sumber, dan kebangsaan. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan siapa? Bagaimana cara mengetahui setiap wajib pajak? Maya, Pak. Wajib pajak. Ulangi lagi, Setiap coba. wajib pajak yang berpenghasilan atau tidak berpenghasilan. Ulangi lagi, Maya. Ulangi lagi. Bagaimana cara mengetahui setiap wajib pajak yang berpenghasilan Atau tidak berpenghasilan. bagaimana ya yang berpenghasilan atau tidak berpenghasilan? Oke. Nanti kaitannya dengan kan nanti kan kalau perusahaan penghasilan misalkan nanti terdaftar ya, kayak misalkan nih Maya kan nggak bekerja dari perusahaan apapun, tapi Maya pengusaha, akan ketahuan nggak sama pemerintah daerah? Ketahuan kan? Iya, misalkan Maya tidak, kalau misalnya gini, kalau Maya adalah perusahaan Pak, misalkan Maya adalah pegawai karyawan BRI, udah jelas dia punya penghasilan dari BRI, pasti BRI nanti akan memajaki Maya kan gitu ya. Tapi sekarang Maya bukan pegawai, tapi terkenal sebagai pengusaha, ya otomatis nanti kelihatan perusahaannya apa ya juga nanti akan dilihat apakah dia punya laba atau tidak, ya akan pajak itu ya kelihatan. Jadi tidak ada kecuali yang sifatnya yang tidak diketahui publik gitu kan. Tapi kan semua hal-hal yang sifatnya harta kekayaan pasti harus didaftarkan secara legalitas ke ini kan, ke ke negara kan gitu ya. Kayak Maya misalkan punya rumah mewah 5 gitu kan, harganya 2 miliaran. Kan untuk bisa mendapat sertifikat berarti kan harus dilaporkan ke negara kan. Nah, ke negara ya pasti ketahuan dong, oh ini rumah siapa, oh ini oh penghasilannya dari mana kan. Kecuali yang benar-benar ingin disembunyikan. Jangan disembunyikan takut dibayarin pajaknya, ya oke gitu. Cuma begitu nanti ketahuan ya nanti akan kena sanksi atau denda kan. Jadi sebenarnya mudah banget. Misalkan nih Cepia Haryana bukan pegawai, bukan pengusaha, atau misalkan nggak punya perusahaan, tapi mainannya misalkan Toyota Harrier gitu kan, misalkan Lamborghini, lah dari mana kan gitu ya. Dapat beli itu kan nanti kan EKTP terlihat dia duduk-duduknya di mana, kan dia punya masalah dari mana. Kalau misalkan tidak terlihat penghasilannya dari mana, ujung-ujung kan nanti akan timbul curiga, kan gitu ya. Dari mana ini? Tiap hari ada punya mobil mewah, kan curiga, tahu sudah. Nanti kan timbulnya kriminal, kan gitu. Kalau misalkan tidak, ini mah, oh Chef Haryana kenapa bisa beli mobil Ferrari gitu. Ternyata Chef Haryana itu adalah walaupun dia tidak bekerja, tapi dia punya kosan 1000 pintu kan gitu ya. Sepintunya menghasilkan 500, ya kebayang kan? Setiap bulannya berapa kan gitu. Benar kan? Nah, Pak, saya nggak dipegang belakang iya, tapi kan aset yang dimilikinya mempunyai penghasilan. Chef Haryana ternyata punya kosan 1000 pintu. Satu pintunya 500. Ibaratnya
Kan kebayang 500.000 kali 1.000. Sebulan 500 juta kan gitu ya. Wajar kalau dia beli mobil misalkan satu Ferrari misalkan dalam 2 tahun, wajar kan gitu. Tapi kan akan ketahuan juga kan, oh ini punya penghasilan dari sini, ya harus bayar pajak. Ya. Jadi itu, jadi akan sangat sulit untuk menyembunyikan penghasilan dari negara. Kan gitu. Kenapa ya tadi? Kecuali kalau andanya diam-diam punya penghasilan tapi gak mau beli apa-apa, udah dia diam. Gak beli motor, gak beli mobil gitu kan. Gak beli rumah kan ya wes gitu. Tapi dananya disimpan di mana? Uangnya di kasur, di bawah kasur kan gitu. Ya monggo gitu kan. Kan ya kalau uangnya disimpan di bank ya nggak ketahuan juga kan. Misalkan Dila punya uang di tabungannya 5 miliar kan gitu ya. Ya kan ketahuan sama negara itu dari mana. Itu ya. Jadi ya akan sangat sulit untuk menyembunyikan penghasilan yang begitu besar. Benar enggak? Ya. Coba pikiran oleh Anda sekarang. Kalau saya punya uang banyak, harta melimpah, kira-kira menyembunyinya di mana ya? Gitu kan? Kalau sekarang kan saya nggak punya apa-apa, motor nama orang tua kan gitu ya. Ya rumah nama orang tua, ya nggak kan. Tapi kalau misalkan sudah rumah sendiri, sewa kendaraan sendiri, gitu kan? Ya pasti kan. Biarin Pak, misalkan Erin, saya biarin lah rumah saya atas nama Nurani deh, mobil saya atas nama Cynthia deh, gitu kan. Lahan milik kamu siapa? Nah? Jadi ya akan sangat sulit untuk menyembunyikan harta kekayaan dari negara. Kecuali kalau andanya nomaden atau andanya benar-benar hidupnya seperti di hutan kan gitu ya. Nah itu ya agak sulit. Ya. Nah itu pertanyaannya bagaimana negara mempunyai penghasilan atau tidak penghasilan ya. Kalau yang terlacak sistem ya udah pasti ketahuan ya. Yang bekerja di perusahaan ya pasti karena perusahaannya juga akan pajak kan gitu ya. Yang jadi pengusaha ya usahanya pasti akan berhubungan dengan negara kan. Cynthia Sri Mulyana pengusaha lobster eksportir. Kan kalau menjual lobster ke luar negeri kan masih perlu dokumen-dokumen kan. Dokumen-dokumen negara kan. Perlu jaminan bank kan ya otomatis akan ketahuan kan. Ya. Jadi nggak bisa ya. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Ya. Kenapa negara harus berhutang ke negara lain? Apakah pajak tidak cukup untuk mengcover kebutuhan negara? Oke. Nah, di sini saya screen share yang ini deh. Yang kemarin, yang waktu pertama kali nah ini, coba lihat. Pendapatan negara ini hanya sebesar 1.894 triliun. Jadi pendapatan negara nih ya. Jadi uang yang masuk pendapatan negara 1.894 triliun ini 2018. Tapi belanja negara 2.220 triliun. Kira-kira sama nggak dengan pendapatannya? Kayak Anda misalkan nih, Anita punya uang dari orang tua 100.000.
tapi belanja 150.000. Dari mana yang 50.000-nya? Kan gitu ya. Nah, sama nih kayak negara. Negara punya pendapatannya 1.854 triliun, tapi belanjanya 2.220 triliun. Ada selisih. Dari mana? Kan nggak ada ujuk-ujuk dikasih nih, saya kasih negara kamu. Ya walaupun ada, tapi kan sifatnya donasi ya tidak sebesar itu kan. Ini enggak? Berarti kan dari hutang negara. Ya kenapa sih negara harus mengutang ke negara lain? Ya ketika ambisi negaranya pengen membangun tapi dananya tidak cukup, ya otomatis harus utang. Ya seperti tadi misalkan Afira dari orang tuanya hanya 1 juta, tapi beli hampernya 2 juta. Sedangkan dia Alvira belum punya penghasilan kan gitu ya. Nah, 1 jutanya dari mana? Kalau nggak kredit berarti hutang ya. Ya itu kan apa? Nah, intinya sama ya. Jadi negara kepentingannya tadi bahwa apa namanya? Karena mungkin kebutuhan pembangunannya lebih besar, maka memerlukan pembiayaan yang lain, maka ya tadi menghutang ke negara lain. Karena tadi perlu biaya pembangunan. Walaupun memang ya dia 325 triliun utang negara kita. Bahkan sekarang ini setahun ya 325 triliun setahun utangnya. Konon sekarang kita sudah mencapai 400 triliun tahun 2021 ini ya. Khusus tahun 2021 doang 400 triliun. 2020 konon kita berhutang sekitar 350 triliun. Dan dikalkulasikan negara kita sekarang sudah mencapai 6.000 triliun hutangnya. Padahal pendapatan negara kita hanya sekitar 2.000 triliun. Jadi hampir 3 kali lipat, sudah meninggalkan dalam batas maksimal. Ya tujuannya untuk apa ya? Itu tadi pembangunan. Ya kalau sebenarnya kalau kita mau ngomong udah jangan bangun, udah ini seadanya dana ini bisa saja. Kan gitu ya. Tapi ya misalkan Erin jadi presidennya. Erin punya ambisi ini nih. Pak, kata Reja Menteri Keuangannya, Pak uangnya cuma segini. Misalkan Erin perlu dana tadi 3 triliun untuk membangun. Kata Reja Menteri Keuangannya, Pak cuma ada 1.500, cuma ada 2.000 triliun. Ya kata Erin ya udah ngutang aja, kan gitu ya. Kenapa kok bisa ngutang? Ya, kan yang bayar negara bukan saya. Walaupun saya presidennya, yang bayar bukan saya kan, nanti negara. Saya sudah lain jadi presiden, saya nggak akan bayar hutang kan. Ya negara yang akan bayar hutangnya kan. Yang penting saya bangun ini kan gitu ya. Ya gitu kan. Kalau Reja jadi presidennya ya gitu juga. Udah ngutang aja. Saya beres jadi presiden lengser. Ya udah. Nanti juga yang bayar negara, yang nurusin yang bayar ya presiden berikutnya. Ya, itulah susahnya. Tapi ya seperti itulah yang harus kita. Jadi untuk kepentingan negara. Jadi tujuannya tadi karena memang biaya pembangunan lebih banyak, ya otomatis pendapatan berkurang, maka negara akan melakukan utang negara supaya bisa membiayai pembangunan. Ya. Nah seperti itu pertanyaannya tadi, kenapa kok harus utang ke negara lain? Oke, ada lagi pertanyaannya? Sebenarnya ini pertanyaan lebih dalam-dalam mengenai pajak lebih jauh ya, tapi ya nggak apa-apa. Nanti kita ketemu juga materi-materi per sub, jadi kan NPWP, nanti amnesti, kemudian tentang KUP-nya nanti kita bahas satu-satu, nanti akan lebih paham. Sekarang kita general aja dulu.
Pak kalau gitu mas saya nggak mau punya penghasilan supaya nggak bayar pajak ya monggo gitu ya. Selamanya akan disubsidi kan gitu ya. Kan gitu ya. Ya disubsidi kan terbatas. Terbatas. Misalkan Cepiana subsidinya karena masih disubsidi ya terbatas. Nanti ada yang main hari ini saya Cep kita nonton yuk. Aja terbatasnya. Tah subsidinya belum turun gitu ya. Ya kan terbatas juga kan gitu. Beda dengan misalkan yang sudah punya penghasilan. Nonton yuk, ayo. Siapa takut kan gitu ya. Karena ya punya penghasilan, punya uang sendiri kan gitu ya. Benar nggak? Jadi jangan terus-terusan pengen disubsidi. Karena akan terbatas. Terus ternyata misalkan Reja, di motor saya pengen ganti ban. Karena masih subsidi, cana ya subsidinya gue sampai ke gunung ban ya karang. Nah itu anehnya kan seperti itu. Misalkan tadi Cynthia mau pengen lipstick yang ini, tapi yang ini belum habis, subsidinya belum turun, ya udahlah yang ada dulu gitu. Ya itu tadi ya, segeralah kalian keluar dari zona subsidi ya. Punya penghasilan sendiri akan lebih bebas. Benar nggak? Ya iya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pak, saya Pak, Ya Rin, masih penasaran Rin, so. tentang ekspor impor Pak. Apakah itu dikenakan pajak nggak Pak? Oke, untuk ekspor impor ada pajaknya. Nanti kaitannya dengan PPh. Kan saya bilang, impor pasti, nanti kaitannya dengan PPh pasal 22. Nanti akan dibahas juga di versi di serial perpajakan 2 nanti juga ada. Ada ya, ekspor ada pajaknya, impor juga ada. Tapi ekspor ada yang 0%, ada yang tidak 0%. Kalau impor jelas ada yang 10%, 20, 40, tergantung jenis barang yang dikenai pajaknya apa. Itu nanti akan berkaitan dengan pasal 22 PPh, Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Ya. Pajak ekspor impor ada itu. Ya. Tergantung jenis-jenis barang kena pajaknya dan jasa kena pajaknya. Ya. Seperti itu, nanti ada khusus membahas tentang pasal 22 ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih. Cukup, kalau udah cukup, berarti cukup untuk hari ini perkuliahannya. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya dan nanti akan saya share ya di WA Group untuk materi yang tadi dipublikasikan. Kemudian sudah dibaca lagi oleh Anda semua dan nanti dipahami ya lebih lanjut lagi, eksplor lagi yang lebih dalam. Oke, sekian aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu deh. Ini bukti ininya belum ada ya. Selfie dulu deh. Selfie dulu ya. Coba kalau bisa dibuka, peluranya dibuka ya. 1, 2, 3. Nah, ini baru screen 1 ya. Nanti yang screen yang berikutnya. Mau diperhatikan. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah ya.